Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode 125 menceritakan setelah kompetisi alkemis Xiao Yan berhasil mengalahkan Old Mugu dalam perlombaan alkemis dengan membuat tingkat pil 8. Old Mugu yang berhasil dikalahkan, dia tentu saja sangat marah. Bocah, jangan senang terlebih dahulu, aku bersumpah akan membunuhmu selanjutnya, itu tidak akan mudah, lihat saja aku akan membalas semuanya. Akhirnya setelah perlombaan tersebut semua orang pun kembali beristirahat dan begitu pula Xiao Yan. Mereka beristirahat di ruangan yang telah disediakan oleh Menara Pil. Namun tidak lama setelah itu ada seseorang muncul langsung menanyakan keberadaan tentang Xiao Yan. Orang tersebut mengatakan bahwa senior Xuan Kongji menanyakan Xiao Yan, dia ingin bertemu sekarang di Menara Pil. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut. Baru saja Xiao Yan yang beristirahat, senior Xuan Kongji ingin bertemu. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun muncul dan mengatakan, ada apa ini sebenarnya? Kemudian orang tersebut mengatakan, pahlawan muda Xiao Yan, Ketua Xuan Kongji mengundang kamu dalam sebuah pertemuan. Akhirnya karena Xuan Kongji yang meminta langsung, Xiao Yan pun akhirnya pergi ke Menara Pil. Xiao Yan pun sekarang dikagumi oleh banyak wanita yang ada di Menara Pil. Dia pun tidak menyangka bahwa dia akan terkenal ini, sampai akhirnya Xiao Yan pun maju dan dia pun sangat kaget melihat ada wanita seram di depannya. Xiao Yan, aku mencintaimu, membuat Xiao Yan pun menjadi sangat terkejut. Akhirnya Xiao Yan pun dengan cepat segera bergegas. Akhirnya Xiao Yan pun tiba di Menara Pil. Xiao Yan mengatakan, untung saja aku berhasil lari dari wanita itu. Kemudian Xiao Yan pun masuk ke dalam ruangan Menara Pil dan dia pun sangat terkejut. Ternyata di sini telah ada 3 ketua Menara Pil. Dan juga Cao Yingdans dan juga Song Qing. Mereka juga berada di sini. Xiao Yan pun mengatakan, apa yang terjadi, mereka semua berada di tempat ini. Sebenarnya apa yang akan dilakukan? Kemudian Xuan Kongji pun mengatakan, karena semua orang sudah berada di sini, kita bisa membicarakan tentang bisnis. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kalian semua hari ini. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan kamu kepada 2 ketua pil lainnya, Xiao Yan. Xiao Yan pun mengatakan, baiklah. Kemudian kita pun diperlihatkan ketua Menara Pil yang berjenggot yang mengatakan dia adalah Tian Li. Xiao Yan mengatakan junior Xiao Yan memberikan hormat kepada kepala asosiasi, kemudian Tian Li. Kemudian Xuan Kongji pun langsung memperkenalkan wanita yang berada di sampingnya. Yang ini adalah kepala asosiasi wanita, di sampingnya dia Xuan Yi. Dia memiliki hubungan spesial dengan gurumu di masa lalu. Mungkin layaknya seorang mantan. Hal ini membuat Xuan Yi pun benar-benar sangat marah dan langsung mendorong Xuan Kongji, apa yang kamu katakan kepada mereka? Xiao Yan benar-benar sangat terkejut setelah mendengar ini. Apa salah satu ketua Menara Pil senior Xuan Yi, dia ternyata memiliki hubungan dengan guru? Aku baru mendengarnya, bahkan guru tidak pernah mengatakan tentang hal ini. Jadi apa yang harus aku panggil kepadanya? Apakah aku harus memanggil mantan guruku? Xiao Yan dengan seketika langsung memberikan hormat. Junior Xiao Yan memberikan hormat kepada senior Xuan Yi. Kemudian senior Xuan Yi pun mengatakan, penampilan kamu di pertemuan Menara Pil sebelumnya sangat luar biasa. Yao Chen, akhirnya dia memiliki murid yang sangat berbakat dan juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Kepala asosiasi Xuan Yi, pasti dia adalah orang yang tercantik pada saat itu. Sekarang saja dia masih cantik, pantas guruku terpesona olehnya. Emang sepertinya mereka adalah pasangan yang serasi. Namun di saat bersamaan Cao Ying pun langsung mendekati Xiao Yan. Siapa gurumu? Apa hubungannya dengan kepala asosiasi Xuan Yi? Pasti seseorang yang spesial dengan senior Xuan Yi. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Kami menjadi penasaran siapa dia, katakan kepada kami. Namun di saat itu Xuan Kongji pun berkata, baik, cukup dengan basa-basinya, mari kita bahas apa yang akan kita bicarakan sekarang. Menara Pil akan membuka alam bintang selama 2 hari. Pemenangnya akan bisa menantang dan mendapatkan api 3000 terbakar. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kamu semua akan memasukinya dan mencoba menundukkan 3000 api terbakar. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga selalu menahan segel itu. Selain itu, kami menambahkan beberapa segel kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. The Three Thousand Burning Flame juga disegel di dalamnya. Perpanjang, api-api 3000 telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama melawan kami bertiga. Jika itu lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan upaya untuk membalas dendam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menundukkan 3000 api terbakar. Namun, kami khawatir tentang seseorang yang tidak mampu menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Holy. Apakah anggota dari Aula Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya. Xuan Kongji perlahan mengangguk. Ekspresi dingin dan padat melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah pertemuan Pil berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut kita diam-diam menyerang dan menemukan masalah dengan dia. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Pil Tower kami selalu buruk.
Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Apalagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki semacam rencana. Api-api 3000 juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls. Kami khawatir mereka bermaksud untuk diam-diam membuka segel api-api 3000. Xuan Yi juga merajut alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kami bertiga pasti harus menjaga stempel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan bisa memasuk. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah untuk membuat kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kamu harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Pil Tower akan dengan cepat tiba untuk membantu. 4 manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Kelompok Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik batu giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk api-api 3000 kali ini akan sangat ganas. Tidak banyak orang yang dapat memasuki wilayah bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3000 api pembakaran yang sedang tidur. Oleh karena itu, kamu semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiaoyan meninggalkan aula besar. Xiaoyan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan. Namun, kakinya baru saja melangkah maju ketika sosok Anggun muncul di depannya disertai dengan aroma. Apakah Nona Chaoying memiliki beberapa masalah? Tidak ada. Aku secara tidak sengaja menggunakan jalan yang sama. Ayo pergi bersama. Chaoying tersenyum manis, wajahnya yang indah mengungkapkan pesona yang memikat. Xiaoyan tercengang ketika dia mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Sementara Xiaoyan merenungkan apa yang terjadi di dalam hatinya. Ekspresi Song Qing sedikit memburuk. Perubahan Chaoying telah membuatnya merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa. Ying saudara Xiaoyan selalu memiliki banyak hal untuk ditangani. Kebetulan, wilayah bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, si brengsek Old Mugu itu mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam lagi. Jika kami berlatih sekarang, kami mungkin bisa melindungi dia saat saatnya tiba. Ya, kata-kata saudara Song cukup, Sakan, tidak perlu. Aku tidak ingin ditinggalkan sebagai pengorbanan lagi. Song Qing muram ketika mendengar kata-kata Chaoying, ekspresinya menjadi sangat malu. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Baru kemudian Chaoying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti dari belakang. Xiaoyan dan Chaoying berjalan ke bawah. Dia terus bertanya dengan lembut tentang hal yang tidak penting. Sikapnya yang memikat dari sesekali menutupi mulutnya dan tertawa dengan lembut jarum. Penyihir ini tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut kepadanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya kembali di alam pil? Xiaoyan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan melangkah keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Xiaoyan bersama dengan Chaoying. Little Fairy Doctor. Hati Xiaoyan merasakan sedikit sukacita ketika ia melihat siapa yang muncul. Mata Chaoying juga berhenti di Little Fairy Doctor setelah dia muncul. Dokter peri kecil yang melihat Xiaoyan dengan cepat berjalan. Setelah melihat ekspresi di matanya, yang cerdas dia mengerti segalanya di dalam hatinya. Halo, Chaoying, bolehkah aku tahu mengapa kamu mengikuti Xiaoyan? Chaoying berkata hanya obrolan santai di antara teman. Apa yang ada di pikiranmu? Masih ada orang yang menunggunya di ruangan. Kami tidak akan melanjutkan mengobrol di sini. Jika Miss Chao punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain. Ekspresi Chaoying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, pasti aku akan datang tiap hari. Senyum di wajah Chaoying perlahan ditarik saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku. Kamu pasti akan menjadi calon ayah dari anak-anak aku kelak. Dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiaoyan, dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa. Yang kamu lakukan hanya menarik wanita sepanjang jalan. Xiaoyan menjawab, apa dia cocok dengan aku? Apa kamu lupa Sun memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi? Di sisi lain bocil kematian yang melihat hal ini dia berkata, aku pasti akan melaporkan ini kepada Cailin. Ketika kami pergi saat itu, dia menginstruksikan aku untuk membunuh kamu jika aku melihat kamu sedang ketagihan dengan wanita lain.
Tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Zian berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya berayun bola-balik. Bunuh aku itu sangat mengerikan. Hal semacam ini adalah spesialisasi Cailin. Kamu perempuan, sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami. Aku datang ke sini untuk membantu kamu. Tanpa bantuan aku menjamin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api-api 3000. Apa maksudmu, HMPH? Apakah kamu benar-benar akan sangat mudah untuk menaklukkan api 3000? Bahkan 3 kepala besar dari Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah kamu bermaksud menundanya dengan paksa? Zian meringkuk mulut kecilnya dan berkata, aku tahu Pil Tower menginginkan kamu semua untuk pergi dan mencoba keberuntungan kamu. Sayangnya, bagaimanapun, api-api 3000 telah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak semudah menaklukkan seperti api jatuh hati di Akademi Batin. Apa yang ada di pikiran kamu? Xiao Yan telah menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami menyadari 3000 api pembakaran jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api jatuh L. Namun, hal-hal memang harus terjadi ketika dia memikirkannya. Seberapa buruk hal yang menyebabkan bahkan trio Xuan Kongzi untuk memperlakukan dengan serius. Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Zian ketika dia melihat Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk menanyakan. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, aku dapat memberitahu kamu ini. Namun, kamu harus berjanji untuk menyempurnakan bahan obat yang telah kamu dapatkan dari Xiong Zan setiap hari. Xiao Yan memutar matanya setelah mendengar ini. Anak kecil yang tamak ini, baiklah. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, hihi. Zian tertawa. Baru kemudian dia berdiri dengan puas. 他们都到了。来，开启心域之门。这是